Oke, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore, rekan-rekan. Ya, ini video topik kali ini adalah topik mengenai bagaimana Anda menuliskan sebuah ide Anda dalam bentuk tertulis. Ini sebetulnya bisa dipakai, keilmuan ini bisa dipakai untuk penulisan apapun, baik untuk tugas akhir, untuk artikel sederhana, ataupun nantinya untuk jurnal-jurnal ilmiah, ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana Anda menuliskan ide Anda dalam bentuk teks, ya. Ide Anda di kepala Anda dalam bentuk teks. Latar belakang video ini timbul karena banyak sekali dari kita, banyak sekali dari Anda juga yang pada saat kita melakukan penulisan, kita melakukan penuangan ide dalam bentuk tertulis itu kadang-kadang itu ada susahnya, ada kelemahannya ataupun ada sesuatu hal yang tidak nyaman sehingga itu tidak dapat tertuang seperti pada umumnya. Namun kalian bisa melakukan presentasi secara oral seperti video saya ini dengan mudah, dengan clear, dengan jelas. Nah, berarti kan ada gap antara Anda itu punya ide, Anda punya pemahaman yang baik, bahkan sangat baik, namun Anda harus bisa mampu menuangkan dalam bentuk tertulis. Nah, ini latar belakang dari video kali ini. Sehingga video kali ini akan sedikit banyak membuat Anda mungkin cara cara praktek sederhana ya, yang juga saya pribadi juga lakukan untuk menulis sebuah karya, baik itu karya secara resmi ataupun karya populer, gitu ya. Video kali ini saya menggunakan memang panduan penulisan dalam bahasa Inggris, ya, menulis esai dalam bahasa Inggris. Saya izin share untuk info bukunya Writing Academic English. Ya, ini memang banyak dipakai oleh para para peneliti ataupun para para penulis ya khususnya dalam menulis jurnal atau artikel ilmiah berbahasa Inggris. Namun kita serap intinya ya karena teman-teman di sini banyak yang kita menggunakan artikel berbahasa Indonesia. Kita serap intinya, kita serap idenya. Nanti kita akan coba tulis dalam bentuk bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Kita coba serap intinya. Nah, di Writing Academic English ini kita bisa melihat beberapa hal. Salah satunya adalah struktur dari paragraf, ya. Struktur dari paragraf punya pertemuan-pertemuan awal ini sekaligus nanti kita juga akan membuat bagaimana sebuah paragraf itu menjadi sebuah esai. Esai itu apa sih teman-teman? Esai itu adalah sebuah bagian, adalah sebuah lembaran lah ya, dikatakan bisa subbagian dari buku, sub-sub bagian dari buku, subsection dari sebuah bab itu bisa dikatakan sebuah esai. Dan ini tentunya teman-teman bisa teman-teman lihat, teman-teman rasakan dan teman-teman temui itu di banyak kasus ya. Teman-teman mau bikin esai untuk kerja, melamar kerja misalkan, esai untuk melamar skripsi, esai untuk melamar tesis ataupun disertasi. Bahkan kadang-kadang ada penulisan artikel ilmiah, artikel populer yang nanti ditaruh di sebuah website kampus atau website tempat kantor Anda dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi modal baik Anda, modal berharga Anda untuk dapat menulis ide Anda yang cemerlang dalam bentuk tulisan. Ya, kita lihat dari poin pertama dulu mengenai struktur dari paragraf, tetapi ini kita baca dulu dari bahasa Inggris ya. Sudut pandang bahasa Inggris, nanti kita terapkan juga dari sudut pandang bahasa Indonesia. Kita ambil intinya. Sekali lagi, kita ambil intinya. Kalau kita lihat di sini, paragraf definisinya, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan ya, a group of related sentences, ya kan, dari beberapa kalimat yang berelasi, yang berkorelasi, dan memiliki discussion one main idea, memiliki satu inti yang akan Anda ceritakan. Intinya kan itu. Nah, sama seperti tadi saya presentasi nih, saya oral presentation kepada Anda sekarang. Tadi di tahap pertama video ini, saya punya satu inti masalah, ya kan? Satu inti masalah atau satu main idea, yaitu saya menceritakan latar belakang video ini. Nah, itu kata-kata saya di timestamp yang terakhir sebelum section ini, itu tuh sebetulnya adalah satu main idea. Nah, coba kalian resapi, coba Anda resapi.
Ya, kalian punya ide, coba kalian ngomong. Nah, oh ternyata cara ngomong saya sudah struktur atau belum? Nah, kalau belum terstruktur, coba strukturkan dulu. Setelah itu baru ditulis. Nah, kalau teman-teman suka ngomong ya. Tapi kalau tidak suka ngomong seperti ini oral, ngomongnya di kepala, ya muter-muter di kepala juga boleh. Kuncinya adalah mikirnya. Itu satu ide sama. Di mana tadi kalimat saya tadi sebelumnya, saya tadi pembukaan dengan latar belakang video saya ini adalah ini. Itu sebetulnya penegasan langsung main idea. Setelah kalimat itu, saya akan ceritakan apa? Keterangan-keterangan lain yang mendukung main idea tadi. Nah, kita coba lihat ya, apakah benar ini definisinya. A paragraph can be short, ya kan? One sentences or long short ten sentences, ya kan? The number of sentences is important. However, the paragraph should be long enough to develop the main idea clearly. Nah, ini kuncinya tuh kan ini. Explicitly, kalau bahasa Indonesianya eksplisit. Eksplisit itu artinya apa? Apa yang ada di kepalamu, tulislah langsung dengan bentuk teks, dengan typing, ya, dengan Anda mengetik di keyboard, ya itu langsung muncul di situ. Kalau nggak sama di kepala dengan tulisan yang ada di sini, ya berarti jangan harap dapat reviewer yang langsung cepat, gitu kan ya. Reviewer juga akan berpikir lain-lain, bisa misunderstanding atau misperception terhadap kalimat Anda. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. In academic writing, you often write a paragraph to answer a test question. Ya, define management by objective and give one example. Nah, oke ya. Kita langsung lihat strukturnya saja. Ya, paragraf memiliki struktur. Jadi ini satu paragraf memiliki banyak kalimat. Ini ceritanya di sini ada 10 kalimat. Ini segini ada 10 kalimat. Kalimat pertama adalah gold. A precious metal is a priceless for two important characteristic. First, second, ya kan? Dan lain-lain. Kalau kita lihat ya, teman-teman, saya coba gunakan bahasa Inggris dulu yang ada di sini. Contohnya kan memang bahasa Inggris. Kalau kalimat pertama, teman-teman lihat di situ, dia langsung direct, kamu mau ngomong apa? Anda mau ngomong apa? Anda ingin ngomong apa di buku ini? Kalimat pertama, dia ingin ngomong masalah emas, gold. Apanya yang dari gold itu? Harganya kah? Belinya kah? Nambangnya kah? Mendapatkan gold kan namanya nambang ya di bahasa Indonesia. Nah, di sini kan kalau teman-teman tidak clear terhadap paragraf satu, ya jangan harap reviewer, jangan harap dosen pembimbingmu itu mengerti apa yang kamu maksud. Di sini kalian kan ditantang untuk bisa menulis teks, bukan menyampaikan secara lisan. Ini memang fase yang umum ya. Oke ya, kita kembali lagi. Gold precious metal is a price for two important characteristic. Jelas. Coba kita lihat berikutnya. The first of all, gold has lustrous beauty that is resistant to corrosion. Jadi intinya kan dia memiliki sebuah kekuatan, sebuah karakteristik yang resisten terhadap korosi, ya kan? Dan memang ini menjadi nilai lebih ya, ini menjadi nilai lebih dari gold itu. Itu soal satu. Tapi kalimat nomor dua itu masih terkait dengan kalimat nomor pertama di satu paragraf, ya. Kalimat nomor dua masih terkait kalimat pertama. Jadi anggapannya kalimat kedua itu masih menjabarkan, masih mendeskripsikan, masih menguatkan kalimat ke satu. Nah, selain itu, nah ini lagi dia terkait dengan apa? Perhiasan, koin, dan ornamen-ornamen lainnya yang bisa di mana dikaitkan dengan gold. It-nya ini kan masih kaitannya sama gold. Nomor 4 jelas. Kalimat keempat jelas bahwa ini masih kaitannya masih sama gold karena dia tulis gold dan ini masih terkait dengan apa? Karakteristik. Ini kontennya, konteksnya tulisan ini masih karakteristik. Jadi di pikiran kita harus memastikan konteksnya itu masih sama. Paragraf 5 contoh nyata. Kalau teman-teman bikin tesis, teman-teman bikin proposal TA, dan contoh nyatanya kalian perlu tulis di sini. Ini bisa jadi paper survei, ini bisa jadi survei statistik, tuliskan citationnya. Ya di sini tambah citation misalnya.
Ya, fokus pada buku ini kan strukturnya ya, tidak peduli citationnya ya. Fokus pada buku ini, kamu mencoba menulis, nanti ditambahi citation. Pasti ini kalau kalian karya ilmiah pasti tambah citation yang for example. Nomor 6, karena tadi kaitannya sama dua karakteristik penting, berarti nomor 6 ini karakteristik yang kedua. Apa ini? Nah, kaitannya dengan sains dan industri. Apa kaitannya sains dan industri? Oh, ini toh. Oh, inikah industri application dia bisa digunakan untuk fotografi dan dentistry, ya kan? Lalu bisa dikaitkan juga dengan bajunya astronot. Ternyata bajunya astronot itu ada elemen gold. Kenapa elemen gold? Ya karena dia punya proteksi yang mana terkait dengan space ya, dengan penelitian yang ada di outer space ya, mungkin dia mampu ya. Nah, ini kan kalimat nomor 9 sama nomor 8 ini kan kalau tanpa referensi kan nggak ngerti. Lu ini bener tak? Kasih referensi. Kalau ini karya ilmiah ya, kalau saya ingin bawa ini ke karya ilmiah, nomor 8 dan nomor 9 ending dari ini berikan sitasi. Sehingga nomor 10 ditutup dengan kalimat yang jelas bahwa gold bla 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 bla. Kayak gitu. Ini ceritanya kalau latar belakang. Ini kalau misalkan kita masuk ke dalam proposal TA. Ini misalkan kalau latar belakang hanya satu paragraf. Latar belakang satu paragraf. Nah, itu ini. Kalimatnya kayak gini. Nah, silakan kalian coba buat satu paragraf aja tentang cerita latar belakangmu. Nggak apa-apa panjang, nggak apa-apa. Oke ya, intinya itu ini satu paragraf. Nah, sedangkan sekarang latar belakang di proposal Anda, latar belakang di tesis Anda, latar belakang di karya ilmiah biasanya kan nggak mungkin satu halaman, gitu ya. Bagaimana caranya mengembangkan paragraf struktur ini yang memiliki satu main idea dan apa banyak sekali informasi yang mendukung main idea yang masih berkorelasi ya terkait konteks dan terkait bendanya ya. Bagaimana caranya saya bisa kaitkan untuk dilebarkan, ditarik menjadi satu esai itu berarti kan multi paragraf, banyak paragraf. Oke ya. Nah ini tadi ya, saya kaitkan tadi, yaitu ada namanya kalau di bahasa Inggrisnya ini tadi topic sentences, main idea, lalu supporting sentences. Supporting sentences, yaitu kalimat yang me- apa namanya mendukung. Jadi ada main idea, ada supporting kalimat, ya kan, kalimat pendukung. Nah, ini ada namanya controlling idea. Yang penting ini kayak jadi jembatan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bikin main idea ini harus jadi jembatan. Ini jembatannya tuh important karakteristik. Nah, ini artinya kalau di buku ini namanya controlling idea. Oke ya, ini tadi penjelasan yang ada di buku tadi di atas, kalimat tadi di atas. Oke, jadi kuncinya sekali lagi satu, topik sentences, main idea harus ada. Paling gampang ya di awal paragraf. Lalu sisanya supporting sentences yang masih terkait dengan bendanya, yang masih terkait dengan konteksnya. Nah, kalau konteks ini di buku ini namanya controlling idea. Konteksnya masih sama, masih masuk, sehingga orang baca itu enak. Nah, sekarang kalau kita coba kembangkan ke paragraf, ya, saya izin agak cepat. Kalau kita ingin mengembangkan paragraf tersebut yang jadi dari satu paragraf menjadi multi paragraf, nah kita bisa bermain di chapter nomor 3 dari buku ini. Apa chapter nomor 3 dari buku ini? Chapter nomor 3 dari buku ini akan membahas mengenai, nah ini, from paragraph to essay. Di mana essay dari paragraf Anda? Nah ini tadi, yang sebelah kiri ini tadi, teman-teman bisa lihat, Anda bisa lihat, satu paragraf memiliki satu topik sentences, memiliki banyak kalimat, lalu memiliki kesimpulan. Oke, contoh tadi tentang goal, ya. Gold ngapain? Gold bisa apa? Gold digunakan apa? Contohnya apa? Nah, itu kan A, B, C. Sehingga konklusinya, gold itu sangat berguna untuk berbagai layanan. Itu tentang gold.
Nah, kalau ini memang mau dikembangkan jadi satu esai, berarti harus ditarik, stretch. Nah, tadi saya ulangi, ditarik, stretch. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama tentang introduction. Bagian yang kedua adalah tentang badannya, badan dari paragraf. Yang ketiga tentang conclusion. Latar belakang pun juga sama. Ya, ini kan struktur bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kurang kemiripan sama. Ini terkait dengan tulisan ya, cara menulis, bukan struktur bahasa. Kalau language structure atau struktur bahasa memang tidak bisa dikaitkan karena bahasa Indonesia punya struktur yang berbeda dengan bahasa Inggris. Tetapi kalau kita menulis konsepnya sama. Ada namanya introduction, ada namanya body, ada namanya conclusion atau konklusi atau kesimpulan. Apa Pak kaitannya? Kalau introduction berarti ini kaitannya. Lihat. Sama dengan topik sentence. Topik sentence tadi gold, bla 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 bla. Gold ada memiliki dua karakteristik. Itu tadi itu. Nah, gold memiliki dua karakteristik, ya, memiliki karakteristik. Itu kamu tarik lagi, itu menjadi introduction. Jadi satu paragraf. Satu paragraf. Maksudnya apa satu paragraf di awal ini? Agar pembaca itu tahu konteks berpikirmu. Pembaca tahu konteks berpikirmu. Kamu mau ngomong benda apa sih? Oh, tentang gold. Kamu gold ini mau bahas topik apa? Penambangan gold, penjualan gold, bisnis gold, investasi dengan gold, atau apa lagi? Nah, konteksnya di sini. Oh, gold is a precious thing in the world. Misalkan. Adalah sebuah benda yang sangat keren ya, sangat berharga. Ya, gold tersebut misalkan memiliki karakteristik yang unik untuk dipakai ini. Kalian bisa buat di sini tuh tiga kalimat sebagai pengantar. Sehingga gold ini bisa dikatakan benda yang multi purpose, multiguna. Bisa dipakai untuk elemen apapun di dunia, baik dari sisi penampilan sampai dari sisi kegunaan. Nah, itu paragraf satu. Tadi kan saya ngomong tiga kalimat. Supaya orang tuh sadar, oh iya, orang ini mau bahas tentang gold terkait dengan kegunaan, bukan terkait dengan penambangan, bukan terkait dengan bisnis gold. Nah, baru masuk nomor bawahnya. Karakteristiknya apa aja sih? Nah, tadi yang karakteristik tadi ini, supporting sentence, dipecah jadi satu para main idea dari paragraf. Misalkan contoh tadi, kalau kita masih ingat, kalau kalian mau flashback, silakan flashback video ini. Lihatlah kalimat tersebut. Terkait dengan apa? Korosi, ya kan? Terkait dengan korosi. Oke, kalian coba lihat ya. Poin pertama dari supporting goal tadi, korosi. Berarti kamu di sini kan jadi satu paragraf. Berarti ini menerangkan korosinya. Menerangkan korosinya. Menerangkan korosi. Korosinya ini apa? Ya, korosinya ini apa? Nah, kamu bisa jadikan paper. Kamu jadikan, bukan paper ya, jadikan sebuah kalimat yang lebih lebar. Mohon izin saya share screen dengan notepad. Tadi di paragraf pertama, berarti kalian menceritakan tentang gold, ya kan? Is precious thing, gitu ya. Paragraf 2, ya kan? Tadi yang merupakan main idea dari sini, supporting yang pertama, ya kan? Berarti paragraf 2 mengenai corrosion, resist of it. Resist dari korosi. Ya, mohon maaf saya campur sedikit. Ya, resistan dari korosi. Kalau Anda ini menjadi main idea dari paragraf tersebut, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Cari literatur kimia. Cari literatur, misalkan apa ya? Ya kimia yang paling cocok ya. Kan ini kan elemen dari kimia, senyawa. Senyawa itu mungkin bidangnya ilmiah sama metalurgi. Cari paper jurnal international conference yang terkait dengan resisten besi, resisten gold dengan korosi. Terkait dengan elemennya, terkait dengan memang, oh terjadinya memang seperti itu dan lain-lain. Nah itu. Jadi kamu bisa main gini.
Bisa paragraf pertama, cari paper atau survei tentang korosi dengan goal apa dampaknya. Jadi kamu di sini setelah literatur review, literatur survei, kamu kan bisa mengisi ini. Ya paling nggak ya 3 paragraf, sorry, 3 kalimat lah, 3 sampai 5 kalimat. Ya kan? Nah, nah silakan kembangkan ini. Supportingnya misalkan tadi ketemunya ada 10 kan tadi ya. Satu dipakai untuk awal, satu dipakai untuk akhir, berarti 7 kan. Tapi 7 tadi itu nggak mungkin semuanya tujuhnya di memiliki satu supporting yang sama. Kamu bisa kelompokkan kan. Oh, ini menerangkan ini menerangkan ini. Bisa saja kalimat kedua masih sama dengan kalimat ketiga dan kalimat keempat. Ini bisa dijadikan satu body. Ya boleh. Tentang korosi misalkan. Jadi, lihatan lagi ya kalimat yang tadi di belakang ya. Siapa tahu kalimat kedua, tiga yang tadi yang pertama-pertama kita terangkan tadi itu masih satu inti yaitu tentang korosi, resisten korosi dengan material gold. Kalau itu masih sama, ya jadikan satu paragraf aja. Ya, yang kedua apa? Main karakteristiknya. Nah, kalau masih ingat ya, paragraf kedua, yang ketiga terkait dengan apa? Kegunaan, ya kan? Kegunaannya apa? Nah, ini kamu cari paper-paper teknik, paper-paper metalurgi, paper-paper teknik. Makanya bisa ketemu apa? Cari paper review, ya kan? Sekaligus kegunaannya apa? Simpulan dari kegunaan. Sehingga kalau kalian bisa lihat di mana tadi di paper yang pertama tadi, yang di kalimat pertama tadi kan ngomong ada astronot bisa dipakai, sorry, emas, bagian dari emas bisa dipakai untuk baju astronot. Itu kan bagian dari kesimpulan ini sebetulnya. Tetapi kalau ini dikembangkan jadi paragraf, tadi itu kan masih sangat sedikit sekali ya. Kalian bisa review paper. Jadi aktivitas kalian apa sih? Cari paper, baca paper, cari jurnal, baca artikel, lalu review. Review itu berarti di kalian apa ya istilahnya ya? Habis baca kalian mendapatkan di pikiran kita, pikiran Anda. Oh, saya memahami ini sebagai ini. Di cross check dengan paper lain, di cross check dengan paper lain sama enggak? Konsisten tidak? Konsisten, baru kamu boleh tulis. Nah, citasinya kan dapat citasi. Simpulannya apa? Ya miripin sama seperti kalimat tadi. Kalimat yang saya tadi di paragraf tadi ya di atas itu ya. Nah, itu kan kesimpulannya. Yang terakhir apa? Conclusion sentences atau kalimat simpulan. Yaitu apa? Oke, yaitu apa? Yaitu emas berguna baik dari aspek, ya kan, kegunaan. Sorry, ini kalimatnya nggak cocok ya. Kalimat eh, bermanfaat dari aspek kegunaan dan ini preciousnya, ya kan? Jadi tidak hanya masalah berguna saja, tetapi dia juga prestis. Oke. Nah, kalimat ini kamu bisa kembangkan. Di conclusion statement di sini itu biasanya kalau di latar belakang proposal, ya oleh karena itu, oleh sebab itu, kaitkan sama yang atas. Kaitkan, ulangi lagi kalimat ini. Beberapa kalimat ini kamu cuplik, kamu tulis lagi. Sehingga perusahaan X, sehingga perlu adanya sebuah mekanisme otomatis, mekanisme semi otomatis, mekanisme terpusat, mekanisme terintegrasi dalam mengelola data A, B, C, D, E. Sehingga, ya sehingga apa, nanti kan masuk dalam tujuannya sih. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi kesimpulan dari video kali ini, kita bisa lihat satu hal. Dalam membuat sebuah esai, kalau saya terapkan langsung di latar belakang, ya, latar belakang itu ada 4 bagian utama. 4 bagian utama. Kalau ini saya hapus ya, kalau saya generalkan 4 bagian utama. Ini tentang introduction, ya kan, of your context research. Bisa dikatakan seperti itu. Bawalah orang ini untuk masuk ke dalam topikmu. Kuatnya di sini. Yang kedua, ini terkait dengan apa? Fakta-faktanya.
Nah, oh iya, saya lupa satu hal. Di paragraf pertama juga harus ada controlling idea. Controlling idea. Controlling idea itu kan adalah konteksnya. Harus jelas. Dua parameter. Tadi kalau goal, dua parameter. Kamu tulis di sini. Berapa parameter? Jangan abstrak. Kasihan kamu di bawah. Bukan masalah pembacanya atau reviewernya kasihan. Kamunya yang kasihan. Andanya yang kasihan. Karena nanti Anda jadi kabur di bawah ini mau berapa paragraf. Nah, kalau bisa contoh ya, kalian kalau dapat idea dua, berarti kan fakta-faktanya kan bisa paragraf 2 dan paragraf 3, fakta-fakta dari controlling idea satu. Nah, ini kan bisa dikatakan paragraf controlling idea dua. Nah, masing-masing dari controlling, sorry, masing-masing dari body of paragraf ini kamu mau ngomong apa? Bingung kan? Nah, kalau bingung, cari dulu faktanya dari paper, artikel, review, baca, lalu terakhir apa? Simpulkan. Endingnya apa? Ya, ini saya copy paste ya supaya teman-teman juga bisa langsung ambil bagian. Endingnya apa? Simpulan dari semua paragraf di atas. Kalau ini terkait dengan latar belakang, berarti ini kan terkait dengan, oh masalahnya itu ada, masalahnya itu beneran realistis dan sama, karena ada sistem informasi. Nah, ini kan fakta-fakta ini kan bisa terkait dengan, oh adanya sistem informasi, oh adanya ini, oh adanya metode ini, oh adanya algoritma ini dan itu, gitu ya. eh Simpulan dari semua paragraf di atas lalu terkaitkan dengan, oh ternyata ini mampu kok dibuat, mampu kok, visible kok, ini ada dan dibuat. Kenapa kok nggak menggunakan sistem yang ada? Kamu juga boleh bahas di paragraf 4. Ya kan? Karena memiliki kelemahan-kelemahan ditegaskan di paragraf 4. Oh, memiliki kelemahan-kelemahan ini. Singkat aja. Nggak usah terlalu panjang di sini ya. Paragraf 4 kan paling 3 sampai 4 kalimat. Nanti kalian boleh kembangkan lagi fakta-faktanya di bagian-bagian lain. Karena kalau dalam ini konteksnya dalam buku TA atau buku KP gitu ya, kan kita terbagi atas beberapa bagian. Ada paragraf satu, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan selanjutnya. Sorry, bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Oke ya. Jadi di sini buatlah kalimat efektif, langsung direct saja, langsung eksplisit saja. Gunakan ini ya empat empat tips lah ya, empat paragraf tips untuk latar belakang Anda atau untuk sebuah esai sederhana supaya orang itu tahu kamu maunya apa. Kita tahu Anda mau mengerjakan apa. Demikian kira-kira. Semoga ini bermanfaat untuk Anda.